Halo semuanya, selamat datang di episode ke-7 Special Edition Podcast Working Paper Ekuitas FEB UGM. Saya Bahira, selaku asisten bidang kajian ekuitas FEB UGM, senang sekali akan menemani teman-teman sebagai host di kali ini. Di episode edisi spesial hari ini, kita kedatangan tim peringkat ketiga dari Call for Working Paper Ekuitas FEB UGM 2025, Mbak Lina Agustina Pujiwati dan Mas Zainal Fatoni. Mbak Lina dan Mas Zainal adalah mahasiswa program Doktor Kependudukan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Yuk kita kenalan dengan kedua narasumber kita terlebih dahulu. Aku ke Mbak Lina terlebih dahulu ya Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Ya, alhamdulillah baik. Mbak Bahira gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, sekarang kesibukannya sedang apa Mbak? Oh, lagi ini sih, lagi nulis-nulis biasalah kalau lagi kuliah gitu, ngerjain tugas. Ya, kembali ke masa mahasiswa gitu ya. Nah, Iya betul. boleh diceritakan nih Mbak tentang pengalaman dan peminatan Mbak Lina tuh apa? Oh, jadi sekarang statusnya sebagai mahasiswa tugas belajar di Population Studies, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada di program S3 Kependudukan. Jadi mahasiswa tugas belajar. Kalau hari-hari biasa sebelum tugas belajar di Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Berarti sebelumnya sudah pernah bekerja di Badan Pusat Statistik ya, Mbak? Iya, eh, Wah, bekerja di Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. oke, menarik banget nih, Mbak. Nah, mungkin bisa kenalan juga dengan narasumber yang kedua. Halo, Mas Zainal, gimana kabarnya, Mas? Halo, aku baik, Mbak. Oke, baik sekali. Halo. Nah, ya, jelas suaranya. Nah, sekarang kesibukannya sedang apa, Hmm. Mas? Sama saya sebenarnya sama Mbak Lina ya, kita satu angkatan di program S3 Kependudukan di SPS UGM gitu. Cuman kalau tadi Mbak Lina dari BPS, saya juga selain itu juga peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional gitu di Pusat Riset Kependudukan juga gitu. Jadi Hmm, kalau tadi Mbak Dina sama ya apa namanya kita di tingkat akhir untuk di S3 kependudukan, jadi mungkin lebih kesibukannya lebih banyak untuk menyelesaikan apa namanya disertasi akhir sama tulisan-tulisan juga. Itu sih Mbak. oke, berarti Mas Zainal juga sebelumnya pernah bekerja di BRIN di bagian studi kependudukan juga ya, Mas? Iya betul. Nah, sebenarnya dari studi kependudukan itu seperti apa sih dan kenapa awalnya bisa minat ke arah situ? Mungkin bisa dari Mas Zainal dulu. Eh, karena kalau memang saya kan memang sebelum di UGM, saya memang kerjanya di BRIN ya, di kependudukan gitu, dan kita memang riset riset karena saya di depan saya memang fokusnya ke kependudukan gitu. Nah, memang background saya sebelumnya adalah di bagian kesehatan ya gitu seperti itu. Tetapi kita apa namanya secara umum kita selalu menulis atau mempelajari tentang dinamika kependudukan gitu seperti itu. Mulai dari isu-isu kesehatan, sosial gitu seperti itu. Jadi kenapa tertarik di kependudukan ya memang dari awal kita memang apa namanya mempelajari atau menekuni isu-isu dan berbagai perkembangan tentang pendudukan itu sendiri, baik di Indonesia, tapi kita juga mengaitkannya dengan isu-isu yang global dan perkembangannya gitu sampai sekarang gitu. Itu sih. Oke, menarik-menarik. Kalau Mbak Lina awalnya bisa fokus ke studi kependudukan itu bagaimana, Mbak? Oh, iya. Jadi kalau Mas Zai tadi itu di BRIN bekerjanya, kalau saya itu di BPS, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Kalau dari tugasnya gitu BPS itu kan menganalisis salah satunya ya menganalisis bidang sosial ekonomi termasuk di dalamnya adalah kependudukan. Jadi kalau background saya dulu sebelum di sekarang di S3 Kependudukan, sebelumnya itu di FEB juga di FEB UGM di Magister Ekonomika Pembangunan. Jadi
apa namanya, untuk menunjang atau untuk meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia di Badan Pusat Statistik, maka BPS itu bekerja sama dengan UGM untuk menyelenggarakan program studi lanjutan, baik S2 ataupun S3, dan salah satunya adalah S3 Kependudukan. Nah, saya mengambil kesempatan itu untuk kuliah lagi di S3 Kependudukan bersama dengan teman-teman BPS lainnya dan juga teman-teman BRIN, kebetulan kami satu angkatan. Jadi satu angkatan itu ada banyak instansi gitu, ada BRIN, ada BPS dan juga dosen yang lainnya. Gitu, Mbak. Oke, menarik sekali. Berarti satu angkatan ya Mbak Lina dan Mas Zainal ini. Satu kelas. Oh, oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke working paper yang Mbak Lina dan Mas Zainal sudah buat nih. Di episode kali ini kita akan bahas mengenai working paper Mbak Lina dan Mas Zainal yang berjudul Multidimensional Poverty from a Gender Perspective, Disparity, Decomposition, and Determinants. Nah, working paper ini mungkin aku menceritakan sedikit singkatnya begitu. Ini meneliti dekomposisi kemiskinan multidimensional dengan metode Alkir-Forster, sekaligus menyoroti disparitas kemiskinan antar gender. Nah, working paper ini mencoba menjawab 3 pertanyaan penelitian, yaitu apa saja sih disparitas kemiskinan multidimensional di Indonesia, kemudian seperti apa dekomposisinya, dan apa saja determinan dari kemiskinan dimensional tersebut. Nah, kita masuk ke latar belakang awal pembuatan penelitian ini, Mas dan Mbak. Boleh diceritain nih bagaimana proses awal perumusan topik ini? Saya dulu kali ya, Mbak? Iya, boleh. Oke. Ya, terima kasih banyak Mbak Bahira. Jadi senang sekali pada kesempatan kali ini bisa berbagi dalam podcast Working Paper Ekuitas UGM. Baik, jadi ketika kita bicara soal kemiskinan, kebanyakan orang atau termasuk juga di dalamnya pembuat kebijakan masih melihatnya dari sisi moneter atau dari sisi pendapatan. Kalau penghasilan keluarga di bawah garis kemiskinan atau poverty line, maka dianggap miskin. Nah, muncul pertanyaan berikutnya, apakah itu cukup untuk menggambarkan hidup masyarakat kita gitu? Nah, jawabannya belum tentu gitu. Kenapa? Karena orang bisa saja punya penghasilan yang cukup di atas garis kemiskinan, tapi hidup tanpa air bersih, tanpa listrik, tidak punya jaminan kesehatan, dan anak-anaknya tidak bersekolah. Artinya kemiskinan itu tidak hanya soal pendapatan, tapi juga soal akses terhadap kebutuhan dasar, kualitas hidup, terutama pendidikan dan kesehatan. Dan inilah yang disebut dengan kemiskinan multidimensi. Nah, kemudian di tengah persoalan kemiskinan multidimensi ini, ada satu kelompok yang paling rentan, yaitu perempuan, terutama mereka yang menjadi kepala rumah tangga atau female household. Jadi studi ini didasari oleh sebuah fakta empiris yang disebut dengan feminisasi kemiskinan atau feminization of poverty. Di banyak negara berkembang seperti Indonesia, perempuan menghadapi dinding tinggi gitu. Artinya tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding laki-laki dalam hal ekonomi. Perempuan seringkali mendapat upah yang lebih rendah, lebih sulit mengakses kredit atau layanan keuangan, dan sering mengalami diskriminasi di dunia kerja. Belum lagi tanggung jawab ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Nah, disinilah kami merasa penting untuk melihat kemiskinan ini dari perspektif gender, seperti itu. Kemudian fenomena lain di Indonesia juga menghadapi kesenjangan regional ya, maksudnya kesenjangan regional antar provinsi yang nyata. Jadi ada kesenjangan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, terutama misalkan Papua dan NTT yang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Nah, dari hal-hal tersebut, maka kami coba untuk membuat paper yang mengangkat tema ini dan berusaha untuk menjawab 3 pertanyaan yang tadi udah disebutin sama Mbak Bahira. Oke, mungkin kalau dari Mas Zainal ada perspektif lain nih waktu perumusan awal topik ini. Ya, kita kemarin kan diskusi itu seperti itu, dan ini kebetulan juga
topik kemiskinan multidimensi ini kan memang topik disertasinya Mbak Lina juga waktu itu gitu. Seperti kami bilang kan kami backgroundnya kependudukan dan kita brainstorming waktu itu kita juga pengen ngelihat kemiskinan multidimensi itu, tetapi kita nggak hanya ngelihat dari yang tadi itu dari sisi ekonomi gitu. Makanya tadi muncul apa namanya indikator atau dimensi-dimensi kita lihat kesehatan, pendidikan, standar hidup gitu loh apa namanya. Kita pengen membuktikan bahwa melihat kemiskinan atau melihat isu kemiskinan ini kita tidak bisa hanya melihat dari sisi ekonomi saja gitu seperti itu pendidikan, kesehatan gitu seperti itu tuh dan kita pengen juga membuktikan bahwa di apa namanya seperti tadi Mbak Lina sampaikan ya dengan teori feminisasi of poverty itu kita pengen juga membuktikan bagaimana yang tadi pendidikan, kesehatan, standar hidup gitu perempuan rumah tangga pada yang dikepalai oleh perempuan itu dibandingkan dengan laki-laki gimana gitu karena keingintahuan kita, asumsi kita pasti yang KRT perempuan itu seperti tadi dibilang Mbak Lina akan menghadapi dinding gitu ya seperti itulah untuk akses pendidikan, kesehatan, kemudian untuk standar hidupnya juga termasuk juga ya ekonomi juga gitu seperti itu. Jadi itu sih prosesnya kita coba brainstorming dengan kemiskinan itu kita melihat dari berbagai multidimensi itu dan kembali akhirnya kita mengerucutkan pada 3 tujuan tadi. Kita pengen melihat bagaimana kesenjangannya. Terus kita juga pengen melihat dekomposisi kemiskinan itu 4 dimensi tadi dan kemudian kita pengen membedah juga apa sih variabel-variabel yang menjadi determinan dari kemiskinan multidimensi itu sendiri. Itu sih Mbak proses apa namanya sebelum kita akhirnya sepakat untuk menulis bersama untuk working paper ini. Oke, baik. Ini juga sesuai ya dengan fenomena di Indonesia itu masih kental nih dengan sistem patriarkinya ya. Jadi semakin apa ya yang tadi feminization of poverty itu semakin parah gitu di Indonesia ya. Iya betul. Oke. Dan Oke. Berikutnya nih di paper ini juga untuk mengukur kemiskinan multidimensionalnya ini menggunakan metode Alkir-Foster ya. Nah, itu alasan dibalik penggunaan metode itu apa dan apakah ada kesulitan saat proses menggunakan metode ini untuk mengukur multidimensional poverty index? Nah, mungkin tuh Mbak Lina yang lebih paham. Silakan Mbak Lina. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi yang 3 itu, kita salah satunya itu menggunakan metode Alkire-Foster yang itu memang dikembangkan oleh Sabina Alkire dan James Foster gitu. Dan metode ini itu digunakan juga oleh PBB untuk menghitung Global Multidimensional Poverty Index gitu atau GMPI. Nah, ada beberapa alasan gitu kenapa metode ini digunakan. Salah satunya adalah yang pertama, metode ini itu sudah mengakomodir dari tujuan SDGs gitu. Jadi beberapa tujuan SDGs itu sudah diakomodir di dalam penghitungan kemiskinan multidimensi ini dengan metode Alkire-Foster. Kemudian yang kedua dari sisi praktek di lapangan itu relatif mudah gitu untuk menghitung kemiskinan multidimensi dengan metode ini. Jadi 2 alasan itu tadi yang menjadi alasan utama kenapa menggunakan metode ini. Kemudian yang ketiga, dengan metode ini itu mempunyai keunggulan bahwasannya kemiskinan itu bisa didekomposisi atau bisa dipecah-pecah gitu, dianalisis lebih lanjut dengan metode Alkire-Foster sehingga kita bisa memperoleh dimensi apa sih yang dominan gitu membentuk kemiskinan multidimensi ini dan indikator apa yang memberikan kontribusi besar dalam pembentukan kemiskinan multidimensi ini. Jadi 3 alasan itu yang mendasari kenapa menggunakan metode ini. Oke, baik. Berarti memang metode ini tuh sudah diimplementasikan di level internasional begitu ya? Iya, betul. Oke, nah mungkin
saat proses mungkin pengolahan datanya atau bagaimana itu ada kesulitan tertentu saat perhitungan MPI ini? Oh iya, jadi di dalam teknis penghitungannya itu memang ada beberapa penyesuaian ya, ada beberapa penyesuaian yang dilakukan. Jadi untuk dimensi-dimensi yang membentuknya itu sama, akan tetapi ketika kita bergerak lebih dalam lagi, ketika dalam penentuan indikator, itu ada penyesuaian indikator yang digunakan di Indonesia karena adanya keterbatasan data. Dan penyesuaian itu dilakukan juga untuk menyelaraskan dengan SDGs dalam konteks Indonesia. Misalkan dari sisi pendidikan gitu, indikator pendidikan itu ada sedikit penyesuaian, disesuaikan dengan rencana pembangunan kita, yaitu program pendidikan dasar 9 tahun gitu. Jadi penghitungan ini menggunakan standar 9 tahun, tapi itu merupakan modifikasi dari yang aslinya. Kalau aslinya itu hanya kurang dari 9 tahun gitu. Jadi penyesuaiannya di hal-hal seperti itu. Baik-baik. Dan tadi karena keterbatasan data ya. Nah, kalau working paper ini kan menggunakan data Susenas tahun 2022 ya. Iya, Itu betul. apa saja sih variabel yang digunakan untuk mengukur dimensi-dimensinya? Dan mungkin bisa dijelaskan juga nih dimensi apa saja yang untuk mengukur MPI ini. Mau coba ini? Ya, Halo? silakan. Nanti tambahkan ya Mbak Lina kalau kurang jelas. Nah, memang kita menggunakan data Susenas 2022. Nah, tadi kan Mbak Lina bilang untuk tujuan kedua itu kan kita melakukan dekomposisi dari kemiskinan multidimensi. Nah, itu kita lihat dari 4 dimensi. 4 dimensi itu adalah moneter atau keuangan, kemudian yang kedua adalah dimensi kesehatan, kemudian yang ketiga adalah pendidikan, dan yang keempat adalah standar hidup. Nah, empat dimensi ini pun juga kita lihat dari pembentuknya atau kita lihat sebagai indikator gitu. Kalau untuk dimensi moneter itu ya kita lihat dari satu aja dari kemiskinan moneter. Kemudian kalau yang dimensi kesehatan itu kita lihat dari 3 indikator, yaitu akses terhadap layanan kesehatan, kemudian konsumsi rokok, sama asuransi kesehatan. Kemudian kalau dimensi pendidikan itu kita menggunakan 2 indikator, yaitu partisipasi sekolah dan lama sekolah. Nah, kemudian yang terakhir dimensi standar hidup itu kita lihat dari sanitasi yang layak, kemudian air bersih dan juga listrik gitu, seperti itu. Nah, tadi kan Mbak Lina menyampaikan kita melakukan penyesuaian dan memang dengan menggunakan data Susenas itu ya memang praktis kita menggunakan variabel-variabel pada dimensi itu ya sesuai dengan variabel yang ada di Susenas gitu, seperti itu. Itu tadi yang 11 indikator di 4 dimensi itu ya yang kita coba itu adalah variabel yang tanda kutip itu yang terbaik yang bisa menggambarkan keempat dimensi, dan itu memang salah satu keterbatasan juga ya, kita sebenarnya bisa explore variabel-variabel lain yang kekinian mungkin gitu, tapi dengan berbagai keterbatasan yang ada kita memutuskan mengambil 11 indikator dari 4 dimensi itu sih Mbak. Oke, baik. Nah, mungkin kita coba perdalam lagi ke 3 pertanyaan pilihan tadi ya. Kita masuki pembahasan inti dari working paper ini. Mulai dari pertanyaan penelitian yang pertama, yaitu mengidentifikasi disparitas kemiskinan multidimensional di Indonesia. Nah, boleh diceritakan nih metodologi yang digunakan spesifik untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama ini, dan bagaimana definisi untuk mengidentifikasi disparitasnya itu sendiri. Mbak Lina? Oke, ya. Dari pertanyaan yang pertama ya. Jadi pertanyaan pertama adalah untuk melihat disparitas antar provinsi. Jadi sebelum kita melihat disparitas antar
provinsi, terlebih dahulu kita menghitung tingkat kemiskinan di setiap provinsi. Nah, di sini karena menggunakan data tahun 2022, kita itu ada sekitar 42 provinsi ya, dari Sabang, maksudnya dari Nanggro Aceh Darussalam sampai ke 34 provinsi. 34 provinsi, dari mulai Aceh sampai dengan Papua seperti itu. Dan ketika setiap provinsi itu sudah ditentukan tingkat kemiskinannya, nanti kita olah lebih lanjut, kita bandingkan antar provinsi itu seperti apa. Kemudian dibandingkan juga berdasarkan household-nya, maksudnya berdasarkan female household atau male household seperti itu. Dan dari metode seperti itu, kita bisa memperoleh apa tuh namanya? Kita bisa memperoleh gambaran bahwasanya memang terjadi atau nampak sekali ada kesenjangan atau ketimpangan antar provinsi, di mana terutama untuk Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur gitu. Dan kemiskinan itu untuk Indonesia bagian timur itu cenderung lebih tinggi ya daripada di provinsi-provinsi di Indonesia bagian barat. Misalkan provinsi yang tingkat kemiskinan multidimensinya tinggi itu seperti Papua dan juga Nusa Tenggara Timur. Gitu. Jadi dari disparitas itu kita bisa lihat ketimpangannya itu memang sangat nyata. Mungkin aku nambahkan dikit ya Mbak Lina. Oke. Jadi kalau yang tujuan pertama itu yang kita hasilkan kan kita melihat misalnya nih persentase penduduk persentase rumah tangga di masing-masing provinsi di Indonesia itu kita dapatkan kalau secara nasional itu sekitar 9,1% gitu seperti itu ya. Nah, tadi kan Mbak Lina bilang disparitasnya nyata antara daerah timur dengan barat gitu seperti itu. Itu terlihat kayak yang tadi kan rata-rata nasional 9,1% gitu, tapi di Papua Barat itu 28,6% gitu. Jadi kan jauh di atas rata-rata yang nasional tadi gitu. Bandingkan dengan yang paling rendah itu di Kalimantan Utara itu sekitar hanya 1,16% gitu seperti itu. Jadi itu salah satu contoh dari hasil kita ketika menggambarkan disparitas kemiskinan multidimensi itu antara provinsi di Indonesia gitu seperti itu. Itu Mbak. Oke, baik. Kemudian untuk untuk melihat disparitas yang antar gender itu seperti apa prosesnya dan bagaimana hasilnya, Mas dan Mbak? Iya, saya dulu ya Mas, nanti kalau ada yang Oke. lain bisa ditambahin. Jadi kalau tadi kita melihat disparitas antar provinsi, yang kita bisa membuktikan bahwa ada ketimpangan yang nyata, kesenjangan yang besar antar provinsi di Indonesia. Kemudian analisis kita ketika bicara disparitas juga melihat ketimpangan antara female household dan juga male household, atau ketimpangan antara rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki dan juga rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan atau female household gitu. Dan dari hasil olah yang sudah kita lakukan dan juga sudah disajikan di dalam paper itu, jadi memang uh, antara laki-laki dan perempuan itu juga memang berbeda seperti itu, terutama ketika nanti kita menganalisis dekomposisinya atau melihat apa sih penyumbang utama dari kemiskinan multidimensi dari female household dan male household seperti itu. Iya, mungkin saya menambahkan tadi yaitu tadi sih yang perbedaan nyata di gender itu nanti akan terlihat yang di tujuan kedua dan ketiganya mungkin Mbak gitu seperti itu. Jadi nanti ketika ngelihat komposisi atau dimensi dari kemiskinan multidimensi itu nanti ada beberapa dimensi atau indikator yang itu berbeda antara rumah tangga laki-laki dan perempuan gitu seperti itu. Oh, oke, baik. Nah, mungkin kita berlanjut nih ke pertanyaan penelitian yang kedua ya. Berarti bagaimana sih working paper ini mendekomposisikan kemiskinan multidimensional secara sederhananya dan mendekomposisikan ini kan di awal tadi diceritakan menggunakan metode Alkir-Foster. Mungkin
bisa diceritakan juga nih secara teknikalnya itu menggunakan software apa dan hasilnya apa temuan yang menarik di Indonesia dengan analisis ini, Mas dan Mbak? Oke, baik. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang kedua, di komposisi kemiskinan multidimensi, kita menggunakan Alkire-Foster gitu. Jadi metodenya itu sebenarnya simpel, Mbak. Kita bisa bisa membuat dekomposisinya itu dengan menggunakan stata. Dan saya waktu ngolah kemarin juga menggunakan stata. Jadi dari raw data susunan yang sudah kita peroleh, kita pilih terlebih dahulu variabel-variabel pembentuk dari dimensi. Jadi kemiskinan multidimensi ini kan tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Zai ada 4 dimensi. Yang pertama dimensi moneter, yang kedua kesehatan, 3 pendidikan, dan juga yang keempat living standard. Nah, dimensi-dimensi itu dibentuk oleh indikator-indikator. Nah, indikator-indikator itu kita peroleh variabelnya dari olah data Susunas 2022 menggunakan stata. Dan hasil yang diperoleh, sebelum ke hasilnya ya. Jadi setiap dimensi itu memiliki bobot tersendiri. Metode Alkire-Foster ini memberikan equal weights atau bobot yang sama untuk setiap dimensi. Jadi kalau tadi ada 4 dimensi, berarti setiap dimensi itu bobotnya sama 20% atau eh, seperempatnya gitu. Nah, ketika satu dimensi itu ada terdiri dari 3 indikator, maka setiap indikator tersebut akan memiliki bobot yang sama atau equal weights seperti itu. Jadi setiap dimensi, setiap indikator mempunyai equal weights. Nah, sudah dapat equal weight. Step yang pertama adalah kita melakukan penentuan deprivasi dari setiap rumah tangga. Jadi setiap rumah tangga nanti akan dihitung berapa jumlah deprivasinya dari indikator-indikator yang udah ada. Itu adalah cut point yang pertama. Kemudian setelah didapatkan, kita masuk ke step berikutnya sehingga dari deprivasi yang ada itu setelah dijumlahkan atau dirata-ratakan seperti itu dibandingkan dengan cut point-nya. Nah, cut point yang kedua ini kita menggunakan cut point 0,33 yang dipakai oleh banyak peneliti sebelumnya gitu. Sehingga dengan adanya cut point itu bisa menentukan rumah tangga itu dia miskin multidimensi atau tidak, seperti itu. Nah, kalau setiap rumah tangga itu sudah dikategorikan dia miskin multidimensi atau tidak, langkah berikutnya adalah kita mengagregasi semua rumah tangga tersebut, kemudian dilakukan analisis dekomposisi. Nah, analisis dekomposisi ini akan terlihat bahwasanya dari 4 dimensi itu tadi, moneter, kesehatan, pendidikan, dan juga living standard, secara keseluruhan itu dimensi yang paling tinggi adalah dimensi kesehatan atau health gitu sebesar 48,77%. Kemudian dimensi tertinggi kedua yang menyumbang atau yang berkontribusi dalam pembentukan kemiskinan multidimensi adalah dimensi moneter atau sebesar 10,11%. Dimensi living standard yaitu sebesar 39,61%. Jadi dominan sekali ya dimensi kesehatan dan juga dimensi living standard terhadap kemiskinan multidimensi rumah tangga. Itu kalau secara keseluruhan. Nah, kalau secara gender, male sama female household, mungkin Mas Zai bisa menceritakan sekilas tentang hasil. Iya. Oke, tadi kan Mbak Lina ceritakan dari 4 dimensi itu secara umum, ini belum kita bandingkan gender ya, itu kan yang berkontribusi paling tinggi itu adalah kesehatan 49% dan standar hidup 40% gitu. Nah, menariknya kalau kita ngelihat antar gender ya, kita bandingkan rumah tangga yang dikepalai KRT perempuan atau KRT laki-laki. Nah, itu perbedaan yang nyata dari keempat dimensi itu terlihat di standar hidup gitu, seperti itu. Kalau tadi
kontribusinya kalau secara umum kan 40% gitu. Nah kalau di rumah tangga KRT perempuan itu persennya lebih tinggi, yaitu 43,29% dibandingkan dengan yang KRT laki-laki itu 38,96% gitu. Jadi dibanding 3 dimensi yang lain, standar hidup itu dari hasil kami itu yang menjadi pembeda nyata gitu ya, dari gender rumah tangga yang KRT laki perempuan dibandingkan dengan KRT laki-laki. Dan itu juga semakin menarik ketika kita lihat indikatornya dari standar hidup itu, indikator apa sih yang paling nyata perbedaannya. Nah itu tadi kan saya bilang standar hidup itu ada 3 yang kita ukur, ada sanitasi, ada air bersih, dan listrik gitu, seperti itu. Nah dari 3 indikator itu yang paling nyata terlihat perbedaan dari perspektif gender itu adalah di sanitasi gitu, seperti itu. Dan hasil ini kan menunjukkan bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh KRT perempuan ini menghadapi kesenjangan yang nyata terkait standar hidup, khususnya terkait dengan sanitasi itu, dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki. Itu sih Mbak. Jadi kalau tadi Mbak Bahira nanya perspektif dan gendernya, itu di tujuan kedua yang dekomposisi ini yang kita lihat, yang terlihat nyata itu ya dari dimensi standar hidup, khususnya dari sanitasi itu, di mana berarti di sini KRT perempuan ini menghadapi kesenjangan yang nyata terkait dengan sanitasi. Dan sanitasi itu kan kebutuhan yang dasar ya untuk di kita di rumah tangga gitu, seperti itu. Itu sih. Oke, baik. Berarti memang di konteks Indonesia itu ternyata rumah tangga yang dikepalai perempuan itu jauh lebih rentan, terutama di sanitasi ya. Dan kalau dipikir-pikir juga kalau rumah tangga itu sanitasinya kurang baik, itu pasti akan berpengaruh. Dampaknya kemana-mana kan, Iya, ke kesehatan, ke gizi dan sebagainya gitu, seperti itu. Iya, benar. Nah, ini sangat menarik. Nah, mungkin kita lihat ke pertanyaan penelitian ketiga. Mas dan Mbak ini mencoba untuk menentukan determinan dari kemiskinan dimensional yang sudah dihitung. Nah, proses metode kuantitatifnya itu seperti apa, dan ada temuan menarik apa nih dari pertanyaan penelitian yang ketiga? Iya, baik Mbak. Jadi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ketiga, determinan apa yang mempengaruhi kemiskinan multidimensi rumah tangga di Indonesia, kita menggunakan regresi logistik biner gitu. Jadi dengan regresi logistik biner itu kita bisa melihat bagaimana variabel-variabel independen itu mempengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini adalah bagaimana peluangnya gitu. Maksudnya gimana ya, singkatnya itu. Jadi dengan metode regresi logistik biner ini kita bisa melihat bagaimana variabel sosial ekonomi itu berpengaruh terhadap kemungkinan rumah tangga untuk jatuh miskin multidimensi gitu. Nah, setelah dilakukan pengolahan dengan regresi logistik biner ini, itu diperoleh bahwasanya ada fakta menarik gitu yang kita bisa tarik dari hasil olah tersebut. Yang pertama adalah rumah tangga perempuan itu ternyata 1,19 kali lebih besar untuk jatuh miskin dibanding dengan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki gitu. Jadi ini semakin membuktikan ya secara empiris bahwasanya rumah tangga perempuan atau female household itu memang lebih rentan untuk miskin daripada rumah tangga laki-laki atau female household seperti itu. Dan untuk variabel-variabel lain, monggo silahkan Mas Zai untuk bisa mengeksplornya. Tadi mungkin Mbak Dina sudah sebutkan. Nah, mungkin dari determinan dari model regresi logistik biner itu kita temukan ada 11 variabel yang signifikan gitu, seperti itu. Itu mulai dari gender yang tadi disebutkan, kemudian usia perkawinan pertama,
status perkawinan, pendidikan, kemudian lokasi tempat tinggal, apakah desa kota, kemudian tabungan, kredit, kemudian jumlah anggota rumah tangga, kemudian aset, jaminan sosial, internet, dan jumlah jam kerja. Nah, itu memang secara umum ada 11 variabel yang kita temukan menjadi determinan dari kemiskinan multidimensi itu gitu. Nah, tadi kan Mbak Lina sudah sebutkan bahwa untuk faktor variabel gender itu kan rumah tangga perempuan itu peluangnya adalah lebih tinggi 1,19 untuk jatuh ke miskin multidimensi dibandingkan dengan rumah tangga dengan KRT laki-laki. Nah, kemudian dari 11 variabel yang tadi itu ada yang menarik nih kalau kita ngelihat dari sisi ini ya, perspektif gender tadi gitu. Nah, ini kita bandingkan odds ratio-nya gitu seperti itu. Nah, dari 11 variabel itu ada 3 variabel yang odds ratio pada rumah tangga dengan KRT perempuan itu ternyata dia lebih tinggi dibandingkan odds ratio pada rumah tangga dengan KRT laki-laki itu. Nah, itu 3 variabel itu adalah tabungan, aset, dan jumlah kerja. Ini apa artinya? Ini artinya yaitu perempuan atau kepala rumah tangga perempuan ini dia menghadapi kesenjangan ini untuk untuk pekerjaan gitu ya, seperti itu. Dilihat dari yang jumlah pekerjaan gitu seperti itu. Itu kan berarti balik lagi ke itu tadi. Jadi perempuan itu ternyata di sini menghadapi kesenjangan. Kalau kita kembali tarik yang tadi teori feminisasi kemiskinan, berarti ini perempuan ini menghadapi kesenjangan nih untuk akses pekerjaan. Itu tadi dilihat dari indikator jumlah jam kerja gitu seperti itu. Nah, kemudian dampak lanjutannya itu kan dengan dia akses untuk pekerjaan yang layak itu kurang, itu kan berarti kemudian itu untuk penghasilan itu kan berarti juga lebih rendah gitu seperti itu, dan dampak lanjutannya itu kan faktor yang tadi tabungan dan aset itu pun juga pasti akan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki gitu. Nah, jadi dari 11 yang variabel itu yang menjadi pembeda dari perspektif gender itu kita temukan bahwa odds ratio untuk variabel jumlah jam kerja, tabungan, dan aset itu lebih tinggi pada perempuan gitu seperti itu, dan itu menjadi bukti bahwa terjadi kesenjangan gitu antara perempuan dan laki-laki gitu terkait dengan akses pekerjaan yang dilihat dari jumlah jam kerja tadi, kemudian dan dampaknya terhadap tabungan dan juga aset gitu seperti itu. Itu sih kalau yang menarik dari determinan tadi ya, dilihat dari perspektif gendernya itu, Mbak. Baik, berarti determinan utama untuk suatu rumah tangga itu jatuh ke kemiskinan multidimensi itu, terutama untuk rumah tangga yang dikepalai perempuan itu lebih ke arah tabungan, jam kerja, dan aset ya. Dan bagaimana implikasinya ke ke kebijakan di Indonesia? Mungkin ini lebih ke arah barrier yang sistematis. Kenapa perempuan itu lebih sulit untuk mendapat pekerjaan yang layak, supaya di 3 variabel utama tadi yang signifikan dari aset, tabungan, dan jam kerja itu bisa di-improve gitu. Oke, mungkin saya jawab dulu, nanti Mbak Lina bisa melanjutkan. Jadi kalau implikasinya ya kita kembali ke implikasi kebijakan ya. Jadi kebijakan ketika untuk mengentaskan kemiskinan ataupun kemiskinan ekstrim, dan yang pertama kita harus sensitif gender seperti itu. Jadi kita ngelihat pada KRT perempuan gitu seperti itu. Kalau tadi dari hasil kami itu kan berarti negara berarti perlu membuka atau meminimalisir kesenjangan itu tadi ya, pekerjaan. Jadi akses pekerjaan layak untuk perempuan gitu seperti itu, sehingga itu menjadi kunci gitu seperti itu. Jadi tidak ada diskriminasi gender dalam pekerjaan gitu seperti itu. Itu kan itu menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pekerjaan gitu, yang nanti juga akan mendorong atau menjadi
dampak lanjutannya itu kan perempuan juga semakin bisa untuk meningkatkan ini ya faktor itu tadi yang tabungan dan aset gitu. Dengan dia memiliki pekerjaan yang layak, penghasilan yang memadai, itu nanti juga stabilitas ekonomi yang dilihat dari tabungan, kemudian juga aset itu nanti juga pada gilirannya juga akan bisa terdongkrak gitu, seperti itu. Dan mungkin tidak hanya yang determinan yang ini ya, kembali ke ketika kita membicarakan yang tujuan kedua tadi, dekomposisi, itu kan faktor sanitasi ya, apa namanya, atau standar hidup gitu. Jadi tidak hanya masalah yang pekerjaan gitu, tapi sarana dasar pun juga menjadi timbul kesenjangan gitu, seperti itu. Dan makanya ketika kita membuat program untuk pengentasan kemiskinan, ternyata tidak melihat dari satu sisi aja, dari ekonomi atau meningkatkan akses pekerjaan gitu, tapi sanitasi dasar pun juga menjadi perhatian gitu. Dan di tujuan kedua tadi terbukti bahwa rumah tangga yang dikepalai perempuan itu dia menghadapi kesenjangan itu di sisi sanitasi dasarnya gitu. Seperti tadi kita bincangkan, itu kan dampak multiplier efeknya kan kemana-mana ya. Ketika sanitasinya tidak layak, itu nanti masalah kesehatan, gizi, stunting, itu semua juga akan terdampak juga gitu, seperti itu. Itu mungkin dari saya. Mbak Lina mungkin mau nambahkan untuk implikasinya. Oh ya, baik. Jadi menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan Mas Zainal, implikasi kebijakan yang masih sensitif gender ya, terutama fokus pada living standard dan difokuskan lagi ke sanitasi layak. Saya ingin menyoroti dari sisi disparitasnya gitu. Kalau tadi kan sudah secara empiris itu terbukti nyata gitu, maksudnya nampak sekali ada kesenjangan, ketimpangan antara Indonesia bagian provinsi-provinsi yang terletak di Indonesia bagian barat dengan provinsi yang ada di Indonesia bagian timur gitu. Jadi untuk memperkecil kesenjangan ini perlu adanya fokus kebijakan yang memang difokuskan atau dikonsentrasikan di Indonesia Timur dengan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir konteks lokal yang ada di provinsi khususnya di Indonesia Timur seperti itu. Karena untuk mengentaskan kemiskinan itu kan tidak ada satu spesial satu jurus gitu tertentu yang itu mujarab untuk semua daerah gitu. Jadi kita harus melihat kontekstualnya juga khususnya untuk konteks Indonesia, provinsi-provinsi di Indonesia Timur. Seperti itu, Mbak Bahira. Ya, dan ini konteks sesuai di lokalitasnya itu pun juga harus melihat dari sisi budayanya dan sisi geografisnya juga ya, karena bisa dibilang secara geografis pun Indonesia di bagian timur itu sangat lumayan berbeda dengan Indonesia di bagian barat ya. Iya, betul. Iya, betul. Nah, mungkin Yang kita karakteristik melihat unik gitu. ya, dan mungkin kita mau melihat dari keterbatasan atau gap yang masih ada dari penelitian ini. Dan menurut Mas dan Mbak Lina, apa sih yang bisa dikembangkan untuk penelitian di masa mendatang, terutama dalam konteks kemiskinan multidimensi dan melihat perspektif antar gender dan antar regional juga. Oke, saya dulu Mbak Lina. Oke. Ya, mungkin saya menyoroti masalah ini ya, keterbatasan data atau variabel gitu. Tadi kan kita jelaskan variabel-variabel, dimensi, indikator yang kita ukur gitu. Nah, dan kita memang terbatas melihat variabel-variabel yang ada di Susunas 2022. Nah, mungkin menurut saya studi ke depan gitu itu perlu juga mengakomodir variabel-variabel yang sangat relevan dengan situasi sekarang. Tadi Mbak Mahira juga sampaikan gitu, budaya antar daerah itu kan sangat ini ya, sangat kental gitu seperti itu. Dan kaitannya dengan perspektif gender, budaya patriarki, matrilineal dan sebagainya itu kan sangat ini, dan itu belum kita tangkap gitu seperti itu. Kemudian juga sekarang kan yang semakin marak isu kayak ini, kayak kekerasan ini ya, kekerasan domestik apa sebagainya kan
itu kan juga semakin marak ya sekarang. Nah, itu kita terus terang kita tidak tangkap dalam survei dalam studi kita. Nah, itu menurut saya beberapa variabel atau indikator yang mungkin ke depan perlu juga dimasukkan ketika kita membahas mengenai kemiskinan multidimensi. Selain itu, sosial eksklusi, disabilitas, isu disabilitas juga menurut saya juga menarik. Kemudian juga bencana gitu di kita daerah-daerah kita banyak yang rentan bencana gitu dan perubahan iklim gitu. Kemudian transportasi apa segala macam. Itu menurut saya studi ke depan ketika ingin mengeksplorasi kembali isu ini cakupan variabel, dimensi dan juga indikatornya itu bisa lebih diperluas dan bisa lebih komprehensif serta kekinian juga, termasuk juga terkait dengan digital ya. Sekarang kan kita semuanya dunia digital. Nah, gimana gitu mungkin akses perempuan dengan digital dibandingkan dengan laki-laki, menurut saya itu juga akan sangat menarik gitu, seperti itu. Itu kalau dari saya menyoroti salah satu keterbatasan. Nah, mungkin Mbak Lina mungkin bisa menyoroti dari data dari Susenas atau metode dan sebagainya, mungkin silakan. Ya, baik. Kalau tadi Mas Zai itu lebih menekankan ke perluasan dimensi dan juga variabel yang digunakan dalam penelitian, saya coba menyoroti dari sisi datanya gitu. Jadi data yang digunakan di paper ini itu kan masih menggunakan data tahun 2022 ya, di mana kita tahu tahun 2022 itu kemungkinan masih ada imbas COVID-nya seperti itu. Kan COVID itu terasa sekali ke Indonesia, terutama perekonomian Indonesia itu dari tahun 2020, 2021 dan juga 22 gitu, pertengahan seperti itu. Nah, Susenas ini kan dilakukan di bulan Maret 2022 di mana dampak COVID ini masih terasa gitu. Dan akan lebih baik lagi jika eh, paper yang atau penelitian yang akan datang menggunakan data yang lebih up to date dengan konteks kekinian. Sekarang kan udah tahun 2025 ya, seperti itu. Dan Susenas 2025 bulan Maret kemarin juga sudah selesai dilaksanakan. Itu dari sisi datanya. Kemudian dari sisi metode ya. Jadi salah satu keterbatasan dari metode Alkire-Foster ini adalah penyamaan bobot atau equal weights gitu, di mana bobot dari dimensi-dimensi itu sama, dianggap sama. Padahal bisa jadi bobotnya itu berbeda tergantung dari konteks penelitiannya dilakukan di mana, kemudian dan hal-hal lain seperti itu, sehingga bisa membuat dimensi itu sebenarnya memiliki bobot yang berbeda-beda. Tapi dalam penelitian ini bobot itu dianggap sama semuanya gitu. Dan batasan yang selanjutnya dari metode ini juga menyoroti tentang ini kan unit observasinya adalah rumah tangga ya. Jadi kita menganggap semua anggota rumah tangga itu akan memiliki tingkat kemiskinan multidimensi yang sama sepanjang dia satu rumah tangga, berarti ya kalau statusnya miskin ya pasti anggota rumah tangga di dalamnya itu dianggap miskin semuanya. Padahal kenyataannya kan bisa jadi tidak seperti itu ya. Jadi misalnya meski rumah tangga itu misalkan rumah tangga itu terkategori itu tidak miskin gitu. Padahal bisa saja di dalam rumah tangga itu ada anggota rumah tangga, misalkan anak perempuan yang dalam tanda kutip dikorbankan untuk tidak sekolah seperti itu. Padahal anak yang laki-laki misalkan sekolah. Nah, ini kan sebenarnya ada gap ya, ada ketimpangan di dalam rumah tangga tersebut antar anggota rumah tangga yang itu tidak tercakup atau tidak bisa dilihat dari penelitian ini gitu. Itu Mbak, dan itu bisa dikembangkan ya, keterbatasan ini, limitasi ini bisa dikembangkan untuk penelitian-penelitian yang akan datang, dan saya pikir itu menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu. Iya, setuju. Menurut saya sangat menarik melihat kemiskinan intra-household ya. Berarti Iya, bahkan betul-betul. ada kemiskinan yang berbeda dalam individu-individu di dalam rumah tangga itu sendiri. Kemudian juga memperluas lagi perhitungan multidimensional poverty index itu untuk memasukkan faktor-faktor yang lebih spesifik lagi ke lokasi
lokasinya ya, seperti ada bencana, sosial budaya, dan disabilitas dan sebagainya. Nah, sayang sekali tapi kita tidak terasa sudah di penghujung episode ke-7 Special Edition Podcast Working Paper Ekuitas FEB UGM ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Lina dan Mas Zainal atas kesediaannya menjadi narasumber dan sudah mau sharing nih di episode ke-7 Special Edition Ekuitas kali ini. Mungkin dari Mbak Lina dan Mas Zainal ada kalimat penutup atau hal yang ingin disampaikan terakhir nih sebelum podcast kita selesai. Dari saya dulu mungkin ya. Jadi ketika kita bicara kemiskinan, sebenarnya kemiskinan itu adalah beyond the moneter gitu. Ada banyak hal, dimensi lain yang perlu kita pertimbangkan juga ketika kita bicara tentang kemiskinan. Itu Dari saya, mm, ya sama sih poinnya dari Mbak Lina tadi. Kita, apalagi sekarang kan isu kemiskinan kan yang kemarin sempat viral ya terus menerus gitu seperti itu. Kenapa ini beda gitu. Menurut saya ya seperti tadi Mbak Lina sampaikan, kita tidak bisa melihat kemiskinan itu dari sisi hanya pendapatan atau pengeluaran saja gitu seperti itu. Tapi sangat kompleks daripada di luar itu gitu. Apa namanya dimensi-dimensinya, indikatornya, variabelnya gitu seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi atau dari sisi moneter saja gitu seperti itu. Itu sih. Baik, terima kasih Mas Zainal dan Mbak Lina. Semoga pembahasan working paper Multidimensional Poverty from a Gender Perspective, Disparity, Decomposition, and Determinants karya Mbak Lina Agustina dan Mas Zainal Fatoni dapat memperdalam pengetahuan kita tentang karakteristik kemiskinan di Indonesia, terutama dalam hal perspektif gender dan regional. Dan semoga perbincangan episode kali ini dapat memberikan manfaat terutama kepada pemangku kepentingan dan dapat menginspirasi kepada semua pendengar kita. Jangan lupa untuk subscribe dan share podcast ini ke teman-teman sekalian. Saya Bahira sebagai host izin undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Ekuitas selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak.